Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam yang dengan keduanya kita dimudahkan beraktivitas memulai hari-hari kita dengan amal-amal solih. Dimudahkan untuk kemudian bangun di sepertiga malam, ya, menunaikan sesuatu yang kemudian bukan bersifat wajib, ya, namun bersifat sunnah. Akan tetapi dimudahkannya kita melakukan hal-hal yang bersifat sunnah. Harapannya ini menjadi indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ya. Karena di antara amalan-amalan yang kemudian mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berupaya untuk menambah dari amalan-amalan yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah. Tidak ada satupun amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba kecuali hamba tersebut menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan. Namun ketika seorang hamba ini senantiasa menambah amalan-amalan yang fardu dengan amalan-amalan yang sunnah, maka ini akan lebih mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian dalam salah satu hadis qudsi Allah mengatakan hatta uhibbah, hingga aku Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Allah akan menjadi pendengarannya tatkala dia mendengar. Maknanya Allah akan jauhkan telinganya dari hal-hal yang diharamkan, ya. Kuntu basaruhul ladzi yubsiru biha. Aku menjadi pandangannya tatkala dia gunakan untuk melihat. Maknanya kedua matanya akan terjauh daripada hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang kemudian senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala hatta di tempat-tempat yang notabene itu adalah tempat-tempat yang penuh maksiat, Allah akan jauhkan dia dari hal-hal yang berbau maksiat. Sebaliknya, ya, orang-orang memang pada dasarnya hatinya rusak, pada dasarnya akalnya itu rusak, pada dasarnya hawa nafsunya dominan. Hatta sekalipun dia berada di tempat-tempat orang-orang solih, maka hal-hal yang berbau maksiat itu akan mudah dia dapatkan, ya. Sebagaimana perbedaan pola pikir orang baik dengan orang jahat. Pada dasarnya orang itu jahat. Semua hal-hal yang tidak pernah terfikirkan oleh orang-orang baik itu akan terfikirkan oleh orang jahat, digunakan untuk melakukan sebuah kejahatan, ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk kemudian senantiasa mengisi pikiran-pikiran kita, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita dengan hal-hal yang bersifat positif, bersifat khair, kebaikan. Niscaya itu akan menghantarkan kita kepada beragam macam kebaikan. Baik, pagi ini kita melanjutkan kajian fikih sirah, ya. Terakhir kita sudah berbicara tentang perkara perang Uhud, ya, dan hari ini,
Kalau dalam buku ini nggak disebut setelah perang Uhud langsung kemudian perang Bani Mustalik. Padahal di kitab Sirah itu ada satu peristiwa ya. Yang peristiwa ini menjadi salah satu latar belakang kemudian syariat kunut nazilah ya. Yaitu dua peristiwa yang terjadi secara beriringan. Cuman kalau di dalam kitabnya Sirah Ibnu Hisham ya, itu yang pertama di tahun 3 Hijriah, yang kedua di tahun 4 Hijriah. Akan tapi umumnya di semua kitab-kitab sirah disebutkan itu terjadi pada tahun yang sama, yaitu sama-sama tahun ke-4 Hijriah. Karena kan perang Badar itu masuk di tahun perang Uhud itu di tahun ke-3 Hijriah ya, perang Badar 2 Hijriah. Selang 1 tahun ya, perang Badar itu bulan Ramadan 2 Hijriah, selang satu tahun masuk di bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah terjadi perang Uhud ya. Kurang lebih 4 atau 5 bulan pasca perang Uhud terjadilah dua tragedi ini ya. Yang ini betul-betul menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah dan bersedih hati lantaran banyaknya para sahabat yang kemudian meninggal dunia, syahid. Dan syahidnya mereka bukan lantaran perang yang bersifat fair, namun sebuah bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian kabilah-kabilah dengan dalih mereka minta dikirim seorang dai ya, Masya Allah. Itu yang kemudian dikenal dengan tragedi Roj dan Bi'ru Ma'unah. Tragedi Roj itu ada yang menyebutkan 6 orang ya, kemudian ada juga yang menyebutkan 10 orang yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Sementara Bi'ru Ma'unah ya, yaitu sumur ya, sumur mata air Maunah itu kemudian sirah ada menyebutkan 40 orang, namun yang lebih masyhur menyebutkan 70 orang, dan hampir rata-rata semuanya ahlul Quran ya, qurra, para penghafal Quran ya. Jadi kalau orang yang menghafal Quran itu, kalau di kita kan sebutannya hafidz ya. Hafidz itu sebetulnya jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar menghafal Quran. Istilah hafidz itu dia Quran ngelotok 30 juz ya. Namun kemudian nggak hanya sekedar Quran, hadis pun di luar kepala. Jadi kalau para penghafal Quran itu aslinya sebutannya itu qurra ya. Qurra. Tapi kalau hafidz bukan cuma Quran tapi hadis-hadis. Maka ulama-ulama dahulu kan sebutannya al-hafidz. Ibnu Hajar al-Asqalani ya, itu bukan cuma hafal Quran doang ya, tapi juga hadis, bahkan kemudian syarahnya ngerti ya. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum kemudian kita membahas terkait dua tragedi ini yang ini menjadi kesedihan mendalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya ya. Sedikit kemudian saya tambahkan terkait dengan peristiwa Uhud karena agak ketinggalan waktu itu ya, yaitu tentang apa yang terjadi kepada dua orang sahabat yang kemudian keduanya syahid dalam peristiwa Uhud. Namun menjadi menarik untuk kemudian kita bahas ya, mengingat Masya Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada keduanya dengan kejujuran yang ada pada diri mereka ya. Yang pertama terkait sahabat Anas bin Nadhr. Ini Masya Allah ya, seorang sahabat yang dia nggak ikut perang Badar ya. Dia nggak ikut perang Badar lantaran memang perang Badar itu kan satu peperangan yang kita sudah sampaikan, dia bukan peperangan kesengajaan ya, di luar kesengajaan, karena memang tujuannya bukan perang, tujuannya hanya ingin mendapatkan harta rampasan, begal lah bahasa kasarnya. Tapi kalau kita pakai bahasa begal nanti orang salah memahami ya. Karena memang hanya mencegat kafilah dagang, akan tetapi justru kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam hikmahnya ingin meninggikan nama kaum muslimin supaya kemudian nama Islam ini semakin bergema di seluruh seantero Madinah ya. Sehingga nyaris
yang hadir dalam peperangan Badar itu hanya 313 orang, dan itu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksa kaum muslimin. Maka dalam perang Badar itu tidak ada umat Islam yang kemudian mendapatkan cibiran bagi yang tidak ikut dalam perang tersebut, karena memang awalnya tidak ditujukan awalnya tidak dimaksudkan untuk berperang. Nah, Anas bin Nadhr salah seorang sahabat yang kemudian tidak hadir dalam perang Badar tersebut, ya, nggak ikut terlibat. Maka begitu kemudian mendengar ternyata terjadi perang Badar, Anas bin Nadhr kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku menyesal tidak dapat ikut andil dalam perang pertama bersamamu, ya, dalam melawan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin. Seandainya Allah, ya, menyertakanku dalam memerangi orang-orang musyrik, niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan." Masya Allah. Ini sumpahnya para sahabat sampai kayak gitu, ya. Seandainya aku tahu, seandainya kemudian aku diberikan kesempatan, ya, untuk kemudian bertemu dengan pasukan orang-orang musyrik, Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan terhadap mereka. Dan ini bukan cuma lip sync, Pak. Betul-betul berangkat dari hati yang kuat, kejujuran yang mendalam, ya, hati yang mendalam, kejujuran yang kuat, ya. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan kesempatan tersebut, ya, Anas bin Nadhr ini betul-betul kemudian membuktikan janjinya, membuktikan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dia sudah mengatakan Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan terhadap orang-orang musyrik. Ketika kemudian kesempatan itu datang, lihat bagaimana kemudian sikap Anas bin Nadhr tatkala kemudian hampir sebagian para sahabat ini menjauh, ya. Kan perang Badar 3 season terjadinya, ya. Season pertama menang, season kedua kalah, kemudian yang ketiga ini Rasul berusaha kemudian membalikkan keadaan, paling enggak parah-parah banget kesan kalahnya. Nah, ketika kemudian dalam season kedua ini Rasulullah banyak terluka, para sahabat kemudian banyak gugur, Anas bin Nadhr kemudian, ya, melihat kaumnya pada lari, dia kemudian bersumpah di hadapan Allah, ya, berlepas diri dari apa yang dilakukan kaumnya. Lalu kemudian ini salah satu dari karomah yang Allah berikan kepada para walinya. Ketika mereka itu hendak Allah ambil sebagai syuhada, maka Allah berikan muqaddimah berupa kemampuan melihat sesuatu yang gaib, ya, atau kemampuan mencium sesuatu yang itu nggak bisa dicium dalam kondisi normal. Apa yang kemudian terjadi pada Anas bin Nadhr, beliau ternyata mencium aroma surga, ya, Masya Allah. Nah, kita nggak bisa ngereka-reka aroma surga itu kayak apa. Itu hanya mereka-mereka yang memang pada saat itu atau setelahnya atau mungkin besoknya itu yang kemudian Allah ambil sebagai syuhada. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya Yahya Sinwar, ya, semoga Allah menerimanya menjadi syuhada. Allahumma amin, ya. Kalau mungkin ada yang menemukan catatannya atau mungkin ada yang kemudian membersamai beliau tatkala kemudian Allah berikan kemuliaan berupa syahadah, ya, semoga mudah-mudahan, ya, mungkin hal yang sama akan kemudian beliau katakan, ya, entah itu mencium bau surga atau kemudian melihat bidadari turun, ya. Karena ini bagian daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang memang wayattakhidha minkum syuhada. Allah hendak menjadikan sebagian dari kalian sebagai orang-orang yang syahid, ya. Maka sering kita sampaikan bahwasanya mati syahid itu bukan tujuan utama daripada syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad atau perang, ya. Itu bukan tujuan daripada syariat jihad itu sendiri. Namun itu bagian daripada bonus yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hamba-hamba yang dikehendaki, ya. Maka menjadi keliru kalau kemudian orang ikut berjihad tujuannya syahid. Terlalu egois jadinya.
Karena jihad itu sendiri perpanjangan tangan daripada dakwah. Ketika dakwah itu harus membutuhkan pembelaan, maka power ini menjadi sesuatu yang harus digunakan untuk menopang dakwah itu sendiri. Ketika dengan akhlak yang baik tidak bisa, ketika dengan ucapan yang baik ternyata belum kena juga, ketika dengan sikap-sikap yang baik ternyata tidak menghantarkan hidayah itu kepada seseorang, bahkan mereka kemudian mengumpulkan kekuatan untuk memerangi, maka jihad ini menjadi solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, maka nanti akan kita dapatkan ketika kemudian Fathu Mekah 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian berdakwah di Madinah, di Mekah, dengan sikap lemah lembutnya, dengan tutur bahasa yang santunnya, dengan sikap pemaafnya, itu tidak menghantarkan penduduk-penduduk Makkah itu mau membuka hatinya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kurang santun apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lembut apa kalimatnya, ya, Insya Allah. Kapan kemudian orang-orang Mekah itu mau menerima hidayah? Ketika Rasul tanda kutip memaksa mereka dengan power 10.000 pasukan tempur, ya, Masya Allah. Ya. Maka terkadang hidayah itu harus dipaksa dengan kekuatan itu. Kenapa? Ya, karena ya berangkat dari rasa kasih sayang kaum muslimin, ya. Kita ingin mereka-mereka yang belum tersentuh dengan nilai hidayah, dengan sentuhan hidayah sebagaimana yang kemudian kita rasakan, kita ingin mereka juga merasakan sentuhan hidayah tersebut. Kenapa? Karena kita tahu, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kebahagiaan hakiki baik di dunia terlebih di akhirat nanti kecuali ketika seseorang itu mengakui Islam sebagai satu-satunya, ya. Kecuali ketika manusia itu mengakui Allah sebagai satu-satunya zat, bukan sebagai salah satu, ya. Ingat penyampaian Ustadz Luqman, ya, terkait dengan makna syirik, ya. Syirik itu kan kita sering menerjemahkan menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya, menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Kalau ternyata mentigakan, ya, trinitas, sama juga kan syirik juga, ya. Maka beliau kemudian kan memberikan terjemahan yang jauh lebih logis, jauh lebih mudah difahami. Yang namanya syirik itu menjadikan Allah sebagai salah satu, atau, ya, yang namanya syirik tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya, ya. Maka masih masuk dalam hal-hal perkara syirik ketika seseorang mengakui Allah sebagai Tuhan, kemudian mengakui pula ada Tuhan yang lain, sekalipun dia beribadahnya kepada Allah, namun kemudian membenarkan, ya, itu kan keyakinan mereka, tanpa kemudian menganggap bahwasanya keyakinan itu batil. Ya, jangan menganggap keyakinan mereka batil. Ini menjadi masuk dalam kategori masih penyakit-penyakit kesyirikan tadi. Karena ya tadi makna syirik tersebut tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya atau menjadikan Allah hanya sebagai salah satu dari sesuatu yang kemudian disebut sebagai Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Anas bin Nadir. Beliau kemudian mengatakan kepada sahabatnya, demi Allah sungguh aku telah mencium bau surga, pada sahabat Sa'ad, ya. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, sungguh aku telah mencium bau surga. Maka beliau menerjang hingga kemudian Masya Allah dari tubuhnya itu didapati lebih dari 80 tusukan, bekas sayatan, ya, bekas sabetan pedang, tombak dan lain sebagainya. Dan nyaris anggota tubuhnya habis, ya, kecincang-cincang, tidak ada yang kemudian mampu mengenalinya kecuali saudarinya, ya. Dikenali dari apa? Ujung jari, Pak. Masya Allah, ya. Saking dimutilasi masalahnya, ya. Tubuhnya itu dimutilasi dan tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian mengenali ini jasad siapa. Kebayang nggak itu? Hancur, ya.
Kalau sekarang mah hancur emang nggak dikenal, kena bom gitu kan, hancur lebur nggak ketahuan nih jasad siapa. Itu sabetan pedang, kalau kena bom sekali blek hancur, ya udah saat itu juga saat kena bom langsung meninggal dunia. Kalau kemudian zaman dulu kan ya pelan-pelan, karena apa? Kena sabetan sekali dua kali, tusukan tombak, kemudian tusukan panah gitu ya, sehingga prosesnya tuh jauh lebih menyakitkan ketimbang kena bom sekali mati. Saking kemudian sudah nggak berbentuknya itu fisik Anas bin Nadhr, tidak ada seorang sahabat pun yang kemudian mengenalinya. Diketahui ya itu hanya dari saudari perempuannya yang mengenali dari ujung jarinya. Masya Allah ya, ini tim forensik banget ya, hanya dari ujung jari bisa kemudian mengetahui ini saudara saya Anas bin Nadhr. Kemudian sahabat yang lain yang kemudian menjadi pembelajaran penting ya, itu adalah apa yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan terkait kepada Abdullah bin Haram ya, Masya Allah, di mana ayat yang turun terkait dengan Abdullah bin Haram. Abdullah punya anak namanya Jabir ya, Jabir bin Abdullah bin Al-Haram. Ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira tentang Abdullah Al-Haram. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menemuiku seraya berkata, wahai Jabir, apa yang membuatmu bersedih? Maka aku menjawab, ayahku telah syahid ya Rasulullah, dan meninggalkan keluarga serta hutang. Lihat ya, meninggalkan keluarga serta hutang. Ini nanti akan terkesan kontradiktif loh. Kok Abdullah bin Haram masih punya hutang, tapi ternyata jasadnya luar biasa, dibawa sama burung-burung hijau. Bukankah hutang itu menghalangi seseorang ya, hatta sekalipun dia syahid ya, Masya Allah. Aku berkata, ayahku telah syahid ya Rasulullah, dan meninggalkan keluarga serta hutang. Beliau kemudian berkata, Rasulullah SAW kemudian berkata, maukah aku kabarkan berita gembira untukmu apa yang diterima ayahmu saat ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat ya, ini khobar berarti ya, berita gaib. Nih apa namanya, sempat rame kan debat guru gembul dengan Ustadz Nuruddin ya, dimana dirujak habis, ngajak debat tanpa referensi ya, modal nekat doang ya, Masya Allah. Dan kedalaman ilmu Ustadz Nuruddin juga luar biasa juga ya, dengan mudah mematahkan argumen-argumen lawan karena nggak punya pondasi, sementara pondasinya Ustadz Nuruddin luar biasa ya. Landasan ilmu itu nggak cuman hanya sekedar ilmiah secara empirik ya, namun landasan ilmu ya dia bisa berupa sesuatu yang kemudian indrawi ya, bisa kemudian sesuatu yang bersifat kalau berdasarkan ini berarti khobar ya, khobar sodik ya. Khobar sodik itu satu kabar yang disampaikan oleh seseorang di mana track recordnya itu sama sekali tidak pernah didapatkan dia melakukan kedustaan sekalipun hanya sekali ya. Ini sudah secara sisi manusiawi saja nyaris, bukan nyaris lagi, semua orang sepakat ketika yang menyampaikan sebuah kabar itu adalah orang yang kemudian terpercaya, sama sekali tidak didapatkan orang itu pernah berdusta, bahkan track recordnya semuanya baik. Terlebih ketika perjalanan sirahnya, perjalanan sejarah dicatat dengan sempurna oleh orang-orang setelahnya, maka itu menjadi sebuah khabar yang dengan ilmu yakin bahwasanya ini merupakan kabar yang benar. Nah, sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang benar dan dibenarkan. Bukan cuman manusia yang membenarkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan. Maka seluruh kabar yang datang dari beliau itu menjadi sebuah ilmu pasti bahwasanya itu sebagai sebuah kebenaran ya. Jadi yang namanya
Yang namanya ilmu tadi ya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, termasuk terkait dengan perkara khobar sodik atau kemudian berita yang benar, di mana pembawa berita ini masyhur dikenal sebagai orang yang jujur. Nah, peristiwa tentang Abdullah Al-Haram ini kan peristiwa gaib. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan hal itu kepada Jabir sebagai seorang putra yang sedang dirundung kesedihan lantaran ayahnya meninggal dunia, dan nggak cuma meninggal dunia tapi kemudian meninggalkan beban tanda kutip di belakang Jabir bin Abdullah, beban keluarga dan hutang. Namun ketika Rasulullah SAW datang seraya kemudian menghibur Jabir, maukah kamu aku kabarkan bagaimana ya kondisi ayahmu ya tatkala kemudian bertemu dengan Allah. Jabir pun kemudian jawab, tentu ya Rasulullah. Kita baca kayak gini tuh merinding, ngeri-ngeri sedap, Pak. Kenapa? Fakta bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang betul-betul mendapatkan perhatian serius dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah gambaran yang kalau kemudian kita mungkin lihat kondisi kita hari ini kayaknya ya nggak mungkin gitu ya. Allah itu nggak butuh apa-apa terhadap hamba kok. Apa yang dibutuhkan Allah terhadap hamba? Allah pencipta. Allah nggak butuh kita, Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh pengorbanan kita, Allah nggak butuh syukur kita. Namun ada di antara sebagian hamba-hamba Allah yang Allah perlakukan sedemikian spesialnya. Termasuk salah satunya adalah Abdullah Al-Haram. Sampai Rasul kemudian mengatakan, wahai Jabir, tahukah kamu Allah itu tidak akan berbicara kepada siapapun kecuali dari balik tabir, nggak menampakkan wajahnya. Allah tidak akan berbicara kepada siapapun. Allah itu berbicara kepada siapapun melainkan dari balik hijab, dari balik tabir. Hijab itu ini termasuk hal yang rada salah kaprah juga ya terkait penggunaan kata-kata hijab ya. Hijab itu ya secara terjemahan hampir sama dengan sater. Cuman kalau hijab itu sifatnya keras ya, dinding gitu ya. Jadi kalau terhalang sesuatu itu, kalau sesuatu itu sifatnya keras itu hijab tuh ya sebutannya. Kalau kemudian kayak macam hordeng gitu itu sater ya. Maka kalau kemudian penyebutan wanita berhijab jadinya kurang pas gitu ya. Kenapa? Ya secara terjemahan tertutupi, tapi sesuatu yang menutupi itu bukan sesuatu yang kemudian sifatnya lembut ya. Jadi kalau hijab itu ya entah itu dinding baik dari beton atau kemudian dari triplek gitu ya, yang kemudian sifatnya ya kaku, keras gitu. Allah tidaklah kemudian berbicara kepada siapapun kecuali dari balik hijab, dari balik tabir ya. Dari balik tabir ya. Kecuali terhadap ayahmu, Masya Allah. Allah tidak berbicara kepada siapapun kecuali dari balik hijab. Allah akan menghidupkan ayahmu lalu berbicara kepadanya tanpa hijab, tanpa pemisah ya, tanpa dinding yang kemudian face to face, karena ini sudah di alam akhirat loh ya, face to face ya. Lalu dia pun berfirman kepada ayahmu, berfirman kepada ayahmu. Allah pun lalu kemudian berfirman kepada ayahmu, mintalah aku pasti akan penuhi. Ia pun kemudian berkata, ya Rabbi, hidupkan aku kembali agar aku dapat berperang di jalanmu untuk kedua kalinya. Ternyata permintaannya di luar nalar, Pak ya. Allah bertanya kepada Abdullah bin Haram, mintalah apa yang kamu inginkan, niscaya aku penuhi. Ternyata yang diminta, ya Rabb, sungguh aku berharap engkau menghidupkan atau mengembalikan ruhku ke dalam jasadku hingga kemudian aku hidup kembali, terus aku bisa perang lagi. Insya Allah. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, emang kalau bicara sudah cinta itu apa namanya? Nggak perlu logika ya.
Kalau bicara cinta ya begitulah ya. Kenapa? Karena ya kekuatan cinta itu mampu menghancurkan apapun lah. Tapi kalau kemudian kekuatan cinta itu benar ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini berbuah pahala luar biasa. Namun kalau kemudian cinta itu berbalut dengan hawa nafsu, ini yang kemudian menjadi masalah ya. Ketika kemudian Abdullah Al-Haram meminta hal tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kalau secara kemampuan ya, mampu enggak kemudian Allah mengembalikan Abdullah Al-Haram hidup ke dunia? Coba. Ya sangat mampu. Cuman inilah ya kemampuan atau kemudian kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kemudian Allah merusak hukum kauniyahnya. Sesuatu yang kemudian sudah ditetapkan, sekalipun ya secara kekuasaan Allah sangat mampu, namun itu tidak Allah Subhanahu wa taala lakukan. Maka kemudian Allah mengatakan, kalau itu yang kamu minta, aku telah menetapkan siapa-siapa yang sudah meninggal dunia nggak akan aku kembalikan ke dunia ya. Maka itulah kemudian kenapa disebut alam barzah ya, karena sesuatu yang kemudian disebut barzah itu kalau sudah masuk ke situ nggak mungkin bisa keluar lagi. Kalau kemudian kau masih bisa keluar, bukan barzah namanya ya. Dikatakan barzah sesuatu yang sudah melewati itu nggak akan kemudian kembali ya. Sebagaimana kemudian perpindahan dari alam kandungan ke alam dunia itu istilahnya juga barzah juga. Kenapa? Kalau sudah masuk ke alam dunia nggak mungkin masuk ke dalam alam kandungan lagi, kan begitu masalahnya ya. Ya maka mereka kemudian sudah masuk di alam kubur itu nggak mungkin kemudian bisa masuk ke alam dunia. Ini sudah menjadi sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara kemudian ayat yang turun terkait dengan Abdullah Al-Haram ini dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Nah, ini kalau kemudian memahami ayat ini enggak dilatar belakangi dengan asbabun nuzul, itu bisa kemana-mana nanti pemahamannya. Maka harus kemudian dibatasi dengan asbabun nuzul. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu menduga bahwasanya, jangan kamu mengira mereka yang qutilu fi sabilillah, terbunuh di dalam medan perang ya, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, amwata, mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka itu hidup kekal di sisi Rabb mereka dengan senantiasa mendapatkan rezeki. Kontekstual ayat ini berbicara bahwasanya orang yang syahid itu tidak mati ya. Maka ayat ini itu dijadikan dalil oleh mereka ahlul kuburiyun ya, mereka kemudian senang dengan perkara-perkara kuburan ya, dijadikan dalil bahwasanya para wali itu hakikatnya tidak mati. Maka ketika mereka datang ke kuburan para wali, berdoa minta kepada mereka, mereka membantah, saya nggak minta kepada orang mati loh, Allah nyebut dia hidup loh. Tuh lihat ayatnya ya, mereka punya dalil Pak ya, punya dalil terkait dengan apa yang mereka lakukan ya. Tuh ayatnya, jangan kamu menduga, jangan kamu mengira bahwasanya orang yang terbunuh di medan perang itu adalah mati. Wali itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang mati syahid. Kalau yang mati syahid saja tidak boleh dikatakan mati oleh Allah, apalagi para wali. Sehingga mereka menganggap apa yang mereka lakukan bersumber pada dalil. Maka tadi kita katakan memahami ayat ini dikembalikan kepada konteks asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat ini terkait dengan Abdullah Al-Haram yang kemudian Allah berikan kemuliaan ya, Allah berikan kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait kemudian mereka, sesungguhnya arwah mereka berada dalam perut burung-burung hijau yang memiliki sarang-sarang yang tergantung pada arsy.
Arsy ini makhluk Allah yang paling besar, yang kemudian di bawahnya ditopang oleh para malaikat. Nggak cuma satu, banyak ya, 8 atau 9 ya. Ditopang oleh para malaikat. Di bawah arsy inilah kemudian bertengger burung-burung hijau. Arwah para syuhada itu ada di tembolok burung-burung hijau tadi. Sementara burung ini bebas berkeliaran, keluar masuk bebas berkeliaran tanpa kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ketika Allah datang kepada mereka terus kemudian bertanya, apa yang kalian inginkan? Ya. Mereka kemudian mengatakan, tidak ada lagi yang kami butuhkan ya Rabb. Allah nanya terus, apa yang kalian butuhkan? Kami sudah puas dengan apa yang kau berikan ya Rabb. Apalagi yang kami butuhkan sementara kami diberikan kebebasan seliweran, wirawiri, keluar masuk, mau ngapain aja bebas terserah. Kami nggak butuh apa-apa lagi. Tapi Allah terus bertanya ya, sampai kemudian seluruh arwah-arwah ini beranggapan, ini kalau nggak kita jawab Allah bakal nanya terus ini. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rob, ya kami menginginkan engkau mengembalikan ruh kami kepada jasad kami. Lalu kemudian kami perang, terbunuh, hidupkan lagi, perang, terbunuh, hidup lagi, perang, terus begitu. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya mereka tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi yang kemudian dibutuhkan, lalu Allah biarkan mereka. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada para syuhada. Ini sesuatu yang di luar nalar kita ya. Sehingga dalam hal ini ilmu yang kemudian kita terima terkait dengan khobar sodik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berangkat dari keimanan kita bahwasanya beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berdusta. Maka khobar itu sekalipun nalar kita tidak mampu mencerna, itu menjadi ilmu yang kemudian harus kita terima ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala melihat, kalau kita tarik dengan kondisi kita hari ini, masih akan senantiasa ada orang-orang pilihan yang memang Allah pilih sebagai syuhadanya, wa yattakhidha minkum syuhada, terkhusus di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang memang pasar jihad itu senantiasa Allah buka. Dan hari ini di hadapan kita tanah Gaza, tanah Palestina itu menjadi satu wilayah yang terus menerus Allah buka itu ya. Dan memang bumi yang diberkahi ya, Allah buka pasar itu terus menerus ya, satu persatu kemudian para petingginya Allah ambil sebagai syuhada, dan itu semua berangkat dari kejujuran niat mereka. Pun demikian masih ada saja orang-orang dari kaum muslimin tanda kutip ya, wallahu a'lam bishawab ya, yang kemudian masih menebarkan fitnah-fitnah keji terhadap mereka lantaran berangkat, kita katakan Allah, saya ngelihatnya lantaran berangkat faktor kedengkian ya, faktor dengki, faktor hasad, sehingga tidak bisa melihat bahwasanya mereka adalah bagian daripada kaum muslimin ahlul kiblat. Namun kemudian tuduhan-tuduhan keji itu tetap saja masih dituduhkan terhadap mereka, mengatakan ya ini Rafidhah lah, naudzubillah summa naudzubillah. Baik jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika kembali dari perang Uhud, beliau melintasi Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab bin Umair ya. Ini sahabat duta pertama dalam Islam ya. Beliau diam sejenak kemudian mendoakan, lalu kemudian turunlah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi, dalam surat Al-Ahzab. Di antara orang-orang mukmin rijalun itu ada para laki-laki, shadaqu ma'ahadullah alaihi, mereka itu orang-orang yang jujur terhadap janji yang telah mereka ucapkan. Faminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Maka di antara mereka ada yang sudah Allah penuhi janjinya ya, artinya sudah diambil sebagai syuhada. Ada yang masih nunda, belum diambil oleh Allah sebagai syuhada, masih harus bersabar lagi ya. Wa ma baddalu tabdila,
dan sekali-kali mereka tidak merubah janjinya. Termasuk sahabat Anas bin Nadhr tadi, sahabat Mus'ab bin Umair pun serupa ya. Artinya ada sahabat-sahabat yang sudah mendahului Allah jadikan syuhada, kemudian yang belum menjadi syahid ini merasa iri, lalu kemudian demi Allah kalau ketemu perang lagi Allah bakal melihat apa yang aku lakukan. Dan ini ucapannya jujur. Ketika kemudian terjadi peperangan, maka kemudian mereka membuktikan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, itu kondisi dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Nadhr dan Abdullah bin Haram, di mana kedua-duanya itu betul-betul Allah berikan kemuliaan ya. Oke. Sekarang masuk di pembahasan, mungkin kita baru nyampaikan satu peristiwa ya, terkait dengan peristiwa yang menimpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam tragedi delegasi Ar-Raji ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa kita pungkiri pasca perang Uhud itu kan kemudian lantaran kaum muslimin mengalami tanda kutip kekalahan, ini menjadikan titik balik bangsa-bangsa Arab, orang-orang Quraisy mulai berani menampakkan taringnya. Kenapa? Kondisi kaum muslimin sudah mulai agak kehilangan powernya. Pun demikian Rasulullah SAW berupaya untuk mengurangi pengaruh dengan melakukan pengejaran terhadap orang-orang Quraisy ya, dalam perang Uhud. Setelah perang Uhud kan terjadi kekalahan, Rasul kemudian tetap melakukan pengejaran. Ini paling tidak untuk mengangkat kembali nama kaum muslimin yang sudah mulai meredup lantaran kekalahan dalam perang Uhud. Ini menjadikan orang-orang Arab ya, suku-suku pedalaman mulai berani menampakkan taringnya ya. Maka di antara mereka kemudian mulai mengatur strategi bagaimana kemudian menjebak Rasulullah SAW dan sebagian para sahabatnya. Diutuslah beberapa delegasi dari Roji ya, bulan Safar tahun keempat Hijriah, sebuah kaum suku Adol dan Qurrah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyatakan bahwasanya mereka sudah masuk Islam. Lalu minta, ya Rasulullah, alangkah bahagianya kami kalau engkau mengirim beberapa orang sahabat-sahabatmu ke kampung kami, ke suku kami, dalam rangka mengajarkan Islam kepada orang-orang kami. Rasul nggak menaruh curiga sama sekali ya, mendengar permintaan demikian, maka Rasul pun kemudian merasa senang. Ini banyak versi ya terkait dengan Adol dan Qurrah, suku Adol dan Qurrah. Ada yang kemudian mengatakan ini suku yang lain yang kemudian membujuk suku Adol dan Qurrah untuk datang ke Madinah, minta kemudian dikirimkan delegasi para dai supaya mengajarkan Islam di tengah-tengah suku mereka. Ternyata ketika dibawa mereka dibantai semua ya. Nah, maka kemudian Rasul mengirimkan kepada mereka 6 orang. Ada yang kemudian menyebutkan 10 orang ya. 6 orang sahabat terbaiknya untuk kemudian datang bersama mereka ke suku mereka dalam rangka untuk berdakwah, mengajarkan penduduknya tentang Islam. Ternyata sampai di sana mereka dikhianati. Dikepung 6 orang, dikepung 200 orang Pak, ya kelenger lah. Sehebat apapun Jet Li tetap aja kalah gitu ya, kalau dikepung sampai 200 orang gitu kan ya. Cuman kemudian 6 orang ini melakukan perlawanan terus ya, dibujuk-bujuk, kami nggak akan bunuh Anda, kami cuman pengen bawa Anda ke Mekah terus dapat bayaran, dah gitu doang ya. Namun keenamnya ini kemudian memberikan perlawanan hingga kemudian 3 diantaranya tewas ya. Kemudian 3 berhasil ditangkap. Dari yang 3 tangkap ini, yang 1 kemudian berhasil meloloskan diri. Yang berhasil dibawa ke Mekah oleh suku Adol dan Qurrah ini hanya 2 orang sahabat. Yang pertama adalah sahabat Khubayb ya, Khubayb dan Zaid. Khubayb ini kemudian dibeli ya. Khubayb ini kemudian dibeli oleh orang Quraisy ya. Zaid juga kemudian dibeli orang Quraisy dalam rangka untuk kemudian dibunuh. Khubayb bin Mundzir, Masya Allah, ketika pengen dieksekusi, beliau kemudian didatangi oleh
didatangi oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, wahai Hubeb, mau enggak kamu, ya, bagaimana kalau posisi kamu, ya, digantikan oleh teman kamu itu Muhammad, kamu pulang, Muhammad yang ada di posisi kamu, ya. Khubayb mengatakan, wallahi seandainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri di kakinya dan aku sedang bersenang-senang dengan keluargaku, aku nggak akan redho. Disinilah Abu Sufyan tuh, demi Allah aku tidak pernah mendapati seorang manusia yang sedemikian relanya berkorban demi sahabatnya sebagaimana sahabat-sahabatnya Muhammad, ya. Masya Allah, ya. Khubayb bin Mundir ini kemudian dieksekusi. Sebelum dieksekusi, beliau kemudian minta diizinkan sholat 2 rakaat. Beliau sholat 2 rakaat, selesai sholat kemudian mengatakan, demi Allah, kalau bukan lantaran aku khawatir kalian menganggap aku takut mati dengan mengundur-undur sholat, maka aku akan memperpanjang sholatku. Setelah itu baru kemudian Khubayb bin Mundir dieksekusi. Maka Khubayb ini dikenal sebagai sahabat pertama yang mensunnahkan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi, ya. Kemudian setelah itu terjadilah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini lebih dahsyat lagi. Datang seseorang, ya, kemudian Rasul menawarkan Islam kepada orang tersebut. Orang tersebut kemudian tidak mendustakan, namun belum mau menerima Islam. Orang itu kemudian mengatakan, wahai Muhammad, akan bagusnya sekiranya engkau mengirim beberapa orang sahabatmu untuk kemudian berdakwah di kampungku, ya. Kemungkinan mereka bakal menerima. Lantaran itu baru peristiwa Ar-Raji itu baru terjadi beberapa waktu yang lalu, Rasul masih kepikiran terus itu. Maka Rasul mengatakan, aku khawatir mereka bakal membunuh orang-orangku. Enggak, tak jamin. Ya, tak jamin, dijamin oleh Abu Bara namanya. Abu Bara ini kemudian menjamin bahwasanya orang-orangnya Rasul enggak bakal mendapatkan apapun, ya, enggak bakal mendapatkan kecelakaan. Kenapa? Karena beliau, ya, Abu Bara ini termasuk kepala sukunya, ya. Namun ketika kemudian sampai di perkampungan Abu Bara ini, ternyata ada salah seorang yang kemudian khianat, ya. Begitu kemudian dikirim seseorang memberikan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat itu enggak dibuka, enggak dibaca, si utusannya langsung kemudian dibunuh, ya. Ini Abu Bara nggak tahu kalau ternyata utusan Rasulullah SAW diperangi, sampai kemudian semuanya tewas, terbunuh, nggak ada tersisa satupun. Masya Allah. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kemudian peristiwa itu yang kemudian melatar belakangi syariat qunut nazilah. Cuma saya baca-baca hampir semua sirah itu menyebutkan Rasul melakukan qunut nazilah selama 1 bulan full, namun itu dilakukan hanya pada sholat subuh tok, mendoakan kecelakaan. Qunut nazilah itu intinya mendoakan kecelakaan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah melakukan berbagai macam pengkhianatan, ya. Maka itu juga menjadi bagian daripada syariat kita. Ketika kemudian kita mendapati kondisi kaum muslimin sedang teraniaya, terzolimi, dan kezolimannya itu luar biasa, maka bagian daripada syariat melakukan qunut nazilah. Seperti yang kemudian sudah pernah sampaikan sama Ustaz Lukman Syuhada pula, ya, terkait dengan berapa lamanya, itu enggak ada ketetapan pasti, sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemudian peperangan itu berjalan lebih lama, maka meniscayakan qunut itu juga lebih lama. Kalau kemudian hanya sebentar, ya meniscayakan enggak harus sampai 30 hari. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insyaallah dalam pertemuan berikutnya, ya, terkait dengan 2 tragedi ini kita akan jabarkan lebih detail lah, ya, lebih detail, mengingat ada nama-nama para sahabat yang kemudian memang disebutkan luar biasa pengorbanannya, ya, baik dalam peristiwa Roji ataupun peristiwa Bi'ru Ma'unah,
di mana dalam peristiwa itulah kemudian kesedihan Rasulullah SAW itu begitu mendalam. Dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah itu 70 orang sahabat yang hampir semuanya itu qurra, ahlul Quran semuanya. Faham atau kemudian ya ulama karena faham tentang hukum-hukum, karena memang itu yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk berdakwah kepada wilayah luar. Qadarullah ternyata kemudian mereka dijebak semuanya hingga ke 70 orang itu tewas semuanya ya. Padahal itu semua adalah ahlul qura ya. Ini yang kemudian menjadikan Rasul sedemikian bersedihnya. Sahabat-sahabat pilihan semua masalahnya Pak. Dan Rasul ini kemudian juga marah dengan Abu Barok ya. Padahal satu Abu Barok juga nggak ngerti ternyata sebagian kaumnya itu mengkhianati ya. Artinya sampai kemudian Abu Barok saking geramnya, saking marahnya, dia menahan amarnya sampai kemudian meninggal dunia. Putranya Abu Barok yang bernama Robi'ah melihat ini kematian orang tuanya lantaran menahan amarah yang luar biasa, sampai penyebab orang yang membuat orang tuanya itu marah yaitu Abu Barok ini kemudian dibunuh sama putranya Robi'ah ya. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan ibrah dari peristiwa Bi'ru Ma'unah ini, insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita membahas lebih dalam faedah atau ibrah pembelajaran dalam peristiwa tragedi berdarah yang terjadi terhadap para sahabat ya, insyaallah. Baik, demikian ya, sudah masuk waktu syuruk ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niatan kita sehingga tidak ada hal-hal baik yang kemudian kita lakukan kecuali semata-mata mengharap ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga senantiasa mendoakan ya mereka-mereka yang Allah ambil sebagai syuhada di tanah Gaza, di tanah Palestina. Allah terima seluruh amal-amalnya ya. Allah pertemukan mereka dengan Rasulullah SAW. Allah jadikan mereka sebagai bagian daripada syuhadanya. Allahumma amin. Aku qouli hada subhanaka. Oh, ada yang tanya, monggo silakan. Ada hal-hal yang kemudian disepakati ya, ada hal-hal yang kemudian tidak disepakati. Memang seperti yang kemudian beliau sarankan, referensi ya, ngasih referensi buku yang itu notabene adalah penulis ulama-ulama Syiah. Kalau kemudian dalam hal ini kita harus proporsional. Dalam arti kata begini, saya menduga wallahualam bishawab, beliau menyarankan memberikan referensi itu bukan kepada orang umum, namun kepada tulab ya, kepada thalibul ilm ya. Karena kalau orang umum nggak tepat ya. Thalibul ilm, di mana thalibul ilm ini sudah memiliki pondasi. Kenapa? Untuk memperdalam terkait dengan tata bahasa, memperdalam terkait dengan ilmu mantik dan lain sebagainya. Itu memang justru orang-orang yang notabene secara umum ya, mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang agak-agak menyimpang. Kenapa kemudian mereka bisa memiliki pemahaman agak menyimpang? Karena terlalu mendalam ketika kemudian membahas dari segi bahasa ya. Ketika itu kemudian tidak ditopang dengan akidah yang benar, meniscayakan kemudian seseorang itu tersesat. Tapi secara disiplin ilmu itu sesuatu yang hak gitu loh ya. Kita kalau baca kitab tafsir, umumnya kitab tafsir yang kita kajikan paling Ibnu Katsir ya, itu udah standar banget lah umum. Standar banget umum. Ya. Cuman bagi thalibul ilm, bagi para penuntut ilmu, kalau kemudian pengen belajar kitab tafsir, Ibnu Katsir itu nanti belakang justru pembahasannya, nggak kemudian pertama kali belajar kitab tafsir Ibnu Katsir. Namun yang dipelajari itu kitab-kitab tafsir selainnya, seperti kitab tafsir Jalalain, yang itu lebih membahas secara bahasa, atau Al-Maraghi. Penulis kitab Al-Maraghi itu akidahnya akidah saya lupa, astagfirullahaladzim,
Ya termasuk yang kemudian berakidah sesat ya. Tapi kitab tafsir Al-Maraghi itu kita pelajari di pondok itu ya. Kenapa? Karena terkait pembahasan jelimet terkait bahasa ya. Kemudian kenapa penggunaannya pakai bahasa ini, kenapa bukan yang ini? Itu justru mereka-mereka yang kayak macam paham-paham Jahmiyah, paham-paham Mu'tazilah itu jauh lebih mendetail pembahasannya gitu loh ya. Maka saya melihat ketika kemudian Ustadz Nuruddin itu mengambil referensi dari kitab-kitabnya orang-orang Syiah, ini terkait dengan pembahasan secara ilmiah, pembahasan secara bahasa dan lain sebagainya. Dan itu secara disiplin ilmu boleh sebetulnya. Maka tadi kita katakan di awal ada yang disepakati, ada yang kemudian tidak disepakati. Tidak berarti ketika kemudian Syiah kita sepakat itu batil. Dia di luar bagian daripada Islam ya, karena itu sudah sudah menjadi agama tersendiri. Namun ketika kemudian apa yang dia miliki itu sebuah kebenaran, nggak ada yang menghalangi kita untuk tidak mengambil kebenaran dari mereka, kan begitu ya. Karena kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak menjadikan ketika seseorang itu kafir lalu kemudian kita menolak kebenaran yang ada pada mereka, kan begitu maknanya. Maka tadi saya katakan ya sedikit ada yang kurang ya kalau kemudian ini ditujukan kepada orang umum, maka keliru. Maka saya kemudian menduga apa yang kemudian beliau sampaikan terkait pesan beliau kalau mau belajar ini pakai kitab ini itu ditujukan kepada ahlul ilm, kepada para thalibul ilm ya, mereka yang memang memfokuskan dirinya untuk belajar ilmu. Kalau buat kita saya nyarankan nggak perlu baca kitab itu antum ya. Saya juga nggak perlu baca itulah ya. Kenapa? Ranahnya berbeda, kepentingan kita berbeda ya. Tambah lagi metode belajar kita kan dari kajian satu ke kajian yang lain, kan begitu ya. Tambah pula usianya sudah rodok-rodok gitu kan. Udah lewat masanya untuk belajar kayak macam mahasiswa kayak begitulah ya. Ya udah pokoknya yang standar-standar saja lah ya. Yang standar yang kemudian itu bisa menjadi amalan kita keseharian gitu loh, seperti itu. Tapi kalau kemudian antum mengikuti pemaparan beliau, masya Allah, ya inilah ya cukup mumpuni di bidang beliau lah dengan beragam disiplin ilmu yang kemudian beliau miliki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.